Kita ke informasi pertama, hari ini kembali terjadi rekor penambahan angka kematian COVID-19. Peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia terus terjadi. 11 daerah di Indonesia mengalami lonjakan kasus yang tinggi pekan ini. Satgas Penanganan COVID-19 mencatat 11 daerah yang mengalami lonjakan kasus minim perkembangan pembentukan posko COVID-19. Indonesia memang harus waspada dengan tren kasus corona yang terus naik. Kemarin, angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia menjadi yang tertinggi se-Asia Tenggara. Ya, angka kematian kasus COVID-19 di Indonesia dalam beberapa hari terakhir tercatat tertinggi di dunia, menyalip India dan juga Brazil. Tingginya angka kematian ini linear dengan jumlah kasus harian. Indonesia yang terus memecahkan rekor. Penyebaran kasus COVID-19 terus bertambah setelah masa libur Lebaran. Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah yang paling banyak menyumbang kasus harian COVID-19. Angka kematian akibat COVID-19 terbanyak terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Bagaimana dua kepala daerah ini menjawab lonjakan kasus dan angka kematian akibat corona di wilayahnya? Tahun 2021, Universitas Diponegoro kembali mengadakan KKN atau kuliah kerja nyata sebagai bentuk pengalaman Tridharma perguruan tinggi. Namun, dengan adanya kasus pandemi COVID-19, maka kegiatan KKN Tim 2 tahun 2020-2021 mengalami perubahan, di mana pada awalnya KKN yang biasanya dilakukan secara kelompok atau tim, maka pada KKN saat ini dilakukan secara mandiri atau individu. Lalu, KKN yang biasanya dilakukan di lokasi yang ditentukan oleh LPPM, maka pada saat ini ditentukan berdasarkan lokasi domisili atau kampung halaman dari mahasiswa, atau dapat memilih lokasi di luar domisili dengan alasan tertentu. Tema KKN pada tahun ini adalah pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Selamat berjuang, semoga nanti kembali dalam keadaan sehat dan selamat ya. Moga-moga pandemi COVID ini segera berakhir dan kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negeri bagai surga, lestari abadi. Negeri bagai surga. Negeri bagai surga, lestari abadi. Hear the sound of the string melody, singing a song of the glory land. People are dancing with hornbill feathers, smiling faces and brotherhood warm. Surrender ourselves and pray with our heart. May peace prevail within every soul. Let's stand up and put our hands together as the guardians to protect our land through generations. In the heart of Borneo, living in harmony, in the heaven on earth. In the heart of Borneo, where the world is our friends, is the heart of the earth, and here we are. In the heart of Borneo, negeri bagai surga, lestari abadi, dan sembun pagi. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Perkenalkan, saya Gaduan Dini.
salah satu mahasiswa jurusan fisika angkatan tahun 2018 Universitas Diponegoro. Tahun ini, saya mengikuti program KKN yang dilaksanakan di daerah domisili atau kampung halaman, tepatnya di RT 076, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Di daerah ini, terdapat potensi daerah berupa pemakaman muslimin Kenangan 7. Pemakaman ini cukup luas dan berada di daerah perbukitan yang banyak ditumbuhi pohon-pohon rindang dan sejuk. Walau terasa menyeramkan dan tabu, masyarakat sekitar sudah terbiasa akan hal ini. Bahkan, menjadikan pemakaman sebagai sumber mata pencarian. Ada yang menjajakan bunga tabur dan air mawar, ada yang menjual makanan dan menyediakan tempat untuk para peziarah beristirahat. Ada juga yang berprofesi sebagai penggali kubur, pembuat batur atau batu nisan, dan juru parkir. Pada momen-momen tertentu, pemakaman muslimin Kenangan 7 sangat ramai. Misalnya, menjelang bulan puasa Ramadan atau menjelang Hari Raya Idul Fitri. Penghasilan masyarakat juga ikut meningkat, mulai ratusan ribu hingga jutaan rupiah hanya dalam satu hari. Namun, pandemi COVID-19 sudah pasti berpengaruh terhadap masyarakat sekitar. Tak banyak orang yang berani mengunjungi pemakaman untuk berziarah, sehingga perekonomian masyarakat sempat turun di awal pandemi. Tapi, setelah terjadinya badai COVID kedua di Indonesia, anehnya orang-orang mulai kembali memadati area pemakaman muslimin Kenangan 7 karena sudah gerah akan pandemi yang tak kunjung usai. Banyak pengunjung yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Masyarakat sekitar pemakaman pun tak pula sadar akan pentingnya protokol kesehatan. Akibatnya, beberapa minggu belakangan, Kelurahan Sungai Pinang Dalam mengalami peningkatan kasus COVID terbanyak di Kota Samarinda. Untuk itu, sebagai kontribusi terhadap pemutusan rantai penularan COVID-19, saya berinisiatif untuk menjalankan program KKN sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh masyarakat sekitar pemakaman muslimin Kenangan 7. Tentunya dengan penyesuaian-penyesuaian tertentu sehingga meminimalisir interaksi langsung dengan masyarakat sesuai dengan anjuran pemerintah. Program yang pertama adalah pencegahan penularan COVID-19 dengan mengedukasi warga serta menyediakan fasilitas pendukung penerapan protokol kesehatan 5M di area sekitar pemakaman muslimin Kenangan 7 pada era new normal. Program yang kedua, perakitan automatic hand sanitizer dispenser sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran warga akan hidup bersih dan sehat sesuai dengan tujuan SDGs nomor 3. Program KKN diawali dengan mengurus perizinan di kecamatan, kelurahan, dan ketua RT 076. Kemudian, di awal pelaksanaan program, ada salah satu papan nama jalan yang rusak, sehingga saya membantu untuk membuat papan nama jalan tersebut. Dan, tada, selesai. Selanjutnya, untuk program pertama, media edukasi berupa poster dan infografis. Lalu, fasilitas pendukung 5M berupa masker. Tempat masker dapat dikreasikan dan dilukis agar menarik. Dan tada, selesai juga. Selanjutnya, program kedua, automatic hand sanitizer dispenser yang telah dirakit akan dikreasikan dengan dilukis agar lebih menarik. Lalu selanjutnya dikeringkan. Dan tada, selesai juga. Program KKN ini sangat sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh warga. Dengan KKN yang ada di sini, kami menjadi lebih sadar terhadap 5M dan juga pola hidup sehat. Pola hidup sehat di sini sangat kurang dan juga kesadaran masyarakat untuk 5M sangat kurang. Maka dari itu KKN ini sangat bermanfaat sekali.
pengabdian masyarakat tak berhenti di program KKN saja. Karena bagi saya, orang-orang hebat adalah orang-orang yang memiliki pengabdian besar kepada masyarakat.